yang merasa diri bersih, karena khawatir di akhir ujungnya karena sering menghina orang, akhirnya apa? Allah balikkan itu, yang dulu dihina-hina, berdosa banyak maksiatnya, malah justru di ujung akhir hayatnya dia orang ahli soleh, ahli ibadah, kan bisa begitu. Ruwiya annahu kana fi zamani Nabi Allah Musa alaihissalam rajulun kasirun al-ma'asi. Jadi di zaman Nabi Musa itu ada seorang rajulun, laki-laki, kasirun al-ma'asi, banyak dosanya bos, dosanya terlalu banyak. Di zaman siapa Pak? Zaman Nabi Musa alaihissalam. Masyhurun inda qaumihi bil bu'di anillah. Dia terkenal, ya masyhur, terkenalnya di kaumnya itu bil bu'di anillah, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa dikatakan jauh? Karena dia maksiat melulu, mabok-mabokan terus di depan masyarakat, di pos kampling mabok melulu. Masyhurun inda qaumihi bil bu'di anillah. Namun yang menarik adalah, nah sekalian, falamma azdana ajaluhu nadima nadamatun syadidatan. Nadamatan syadidatan. Jadi ketika tiba ajalnya, ya, kematiannya, jadi falamma dana ajaluhu nadima nadamatan syadidatan. Ketika tiba ajalnya, di hatinya itu muncul penyesalan, nadamatan syadidatan, penyesalan yang sangat luar biasa. Wa taba ilallahi taubatan nasuha, dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Singkat cerita, falamma mata hajaruhu banu Israil, maka ketika si rujul ini meninggal, hajaruhu banu Israil, si kaum Bani Israel ini enggan, tidak mau, walam yuridu ayyusallu alaihi, tidak mau menyolati si mayit ini, si jenazah ini, si laki-laki ini, lima asyihil katsir, karena dikenal secara lahiriahnya dia adalah ahli maksiat, banyak maksiatnya ketimbang kebaikannya. Nah, ini kemudian kejadian ini terdengar di telinga Nabi Allah Musa alaihissalam. Fasalahu Nabi Allah Musa alaihissalam. Lantas Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala an amrihi, tentang urusan ini. Mana yang benar ya Allah gitu. Fa auhallahu ila Musa. Lanjut Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Musa. Ya Musa, hai Musa, inna abdi haza, sesungguh hambaku ini memang banyak dosanya dilihat oleh kaummu. Wa in kana katsiraz zunubi, ya, banyak dosanya, banyak maksiatnya. Faqad mata wa qalbuhu mumtalinna nadamah. Namun di saat kematiannya itu, hatinya itu dipenuhi dengan penyesalan atas dosa-dosa yang telah lalu, ya. Dan kaum Nabi Musa tidak tahu bahwa orang yang selama ini dianggapnya sebagai ahli maksiat, ternyata dia adalah di tengah malam sering menangis dosa-dosanya itu, menyesali. Dan faqad baka ala khotayahu, sungguh wahai Musa, dia sering menangis atas kesalahan-kesalahannya di hadapanku. Wastaghfaroni, dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa izzati, maka dengan keagungan, wa jalali laqad ghafartu lahu, maka aku ampuni itu si rajul tadi, jenazah itu. Anakku sekalian, fa amarallahu Musa ayusolli alaihi, maka Allah Subhanahu wa taala pun memerintahkan kepada Musa, solati, jangan ikut-ikutan kaummu yang enggak mau menyolatkan. Wa yablugha bani Israil anna rahmatullahi wasi'atun liman taba wa anam, dan sampaikan kepada kaummu, ke Bani Israel, bahwa rahmat Allah luas bagi orang-orang yang bertobat dan mau kembali. Apa hikmah yang bisa kita petik, anak sekalian? Ad-durusul mustafadatu min hadhil qissah, apa pelajaran yang bisa kita ambil
dari kisah ini, mahma azamatiz zunubu fala yajusul ya'su min rahmatillah. Sebesar apapun dosa, fala yajuzul ya'su min rahmat. Jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini surat Az-Zumar ayat 53. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah meskipun dosamu berlimpah ruah, maksiatmu banyak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi banyak. Artinya apa? Sebesar apapun dosa kita, ya, sebanyak apapun dosa orang lain, ya, jangan kita kemudian mengklaim dan sebagainya. Allah aja masih membuka pintu maaf kepada orang yang banyak dosanya, apalagi kita kan sebagai manusia tentunya harus bisa meniru Allah Subhanahu wa taala menjadi pemaaf. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah yang bisa kita petik, taubatlah sebelum ajal mendatangimu. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, peluang untuk diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala besar. Kenapa? Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Terakhir, hikmah yang bisa kita ambil adalah manusia tidak berhak menutup pintu rahmat Allah bagi orang lain. Bisa jadi seseorang tampak hina di mata manusia, tetapi dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena taubatnya itu. Kita kan nggak tahu manusia, ya, tengah malam dia menangis atas dosa-dosanya, kita kan nggak tahu. Tapi kita yang merasa diri kita bersih, tidak punya dosa, justru sering menyakiti orang, ya, malah Allah tidak terima, tidak ridho dengan perbuatan kita itu, ya. Orang yang dulunya masa mudanya banyak dosanya, di masa tuanya Allah beri hidayah, dia malah jadi ahli surga, ahli ibadah, orang soleh. Kita kan nggak tahu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La yahillu lil basyari ayuhliku baba rahmati an ahadin. Jangan sampai, ya, pandangan kita kepada seseorang karena banyak dosa itu kemudian menutupi si orang itu untuk pintu rahmat dari Allah. Jangan. Gini misalnya, kamu nggak bakal diampuni dah dosamu gitu. Jangan. Bisa jadi wa huwa azimun indallah bisa babi taubati. Bisa jadi dia menjadi orang yang luar biasa, yang agung di hadapan Allah dengan sebab apa? Taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin.